bahwasanya ada event yang membuat beda bagi para pesertanya. Dikemas dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Dan itu juga dinaungi oleh Kosti. Kita nggak melihat itu dinaungi ya, karena itu inisiasi. Oh, inisiasi. Inisiasi pribadi-pribadi, nggak ada paksaan. Mereka datang jauh-jauh, ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, dari Jawa Timur, dari macam-macam datang. Mas, saya pengen ikut acara ini karena konten acaranya begini. Ya kan udah ada paksaan mereka. Betul. Tapi tetap kita koordinasi sama Kos. Yo kita mau bikin acara gini-gini. Oh ya, silakan, ini acara yang baik. Nggak perlu ada dicurigai macam-macam. Ini demi pesertanya, demi perkembangan ontel ya. Juga kan gitu. Ya seperti itu. Keren sih. Saya pun juga kapan hari memang beberapa kali mau ikut, tapi memang kondisinya ya namanya pekerja ya, masih ikut orang jadi masih belum bisa join. Mas, ada ini kan kalau saya melihat Mas Fahmi sendiri sedang mengembangkan sayap ke Back to Work, dan sekarang puji Tuhan menjadi orang kepercayaan Back to Work di Indonesia gitu ya, menjadi puncak tertinggi. Gimana sih Mas kalau boleh diceritakan, Mas Fahmi bisa dari sepeda tua yang notabene biasanya jarang digunakan oleh generasi milenial gitu ya, dan sekarang malah lebih erat hubungannya dengan generasi yang milenial banget nih, gunakan Back to Work gitu ya. Itu gimana Mas? Ya, ini sih saya pikir dari bagian dari yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz ya bagi muslim seperti saya gitu. Ini sudah skenarionya Gusti Allah gitu kan. Amanah yang diemban ini bukan tanpa usaha, bukan ujuk-ujuknya Fahmi jadi ketua Back to Work, enggak. Betul. Back to Work Indonesia sebuah organisasi yang memang besar, diisi oleh orang-orang ya akademisi, orang-orang yang macam-macam lah. Tapi memang ya ini organisasi yang memang terstruktur gitu. Jadi melewati ya saat itu ketika ada pencalonan ya melewati tahap pencalonan, fit and proper test, pengajuan visi misi, lalu disidang oleh banyak anggota wilayah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mungkin ya rezeki bagi saya pribadi diamanahkan gitu menjadi ketua umum. Dan bagi saya itu juga bisa saja menjadi prestasi semua orang karena toh amanah ini diberikan kepada orang-orang yang tepat tentunya ya. Diharapkan bisa membawa sebuah entitas bernama Back to Work lebih maju lagi gitu. Dan saya merupakan kadernya Kosti gitu, dibesarkan di tempat latihannya di Kosti ya malah. Dan lulus dipercaya di organisasi lain sebagai ketua umum adalah sebuah kepercayaan juga dari Back to Work bahwasanya ya Kosti melahirkan orang-orang terbaik gitu, kader-kader terbaik buat mengembangkan entitas lain. Dan bagi saya ini sebuah hal yang biasa lah ya bagi saya pribadi ya. Tapi yang jelas apapun ruang lingkup organisasinya, kalau memang bisa menempatkan diri dengan baik di tempat entitas tersebut, sama aja saya pikir gitu. Hanya cuma beda wadahnya gitu mungkin ya. Oke. Mas, ini saya mau tanya nih. Kalau tadi kan kita ngomongin bergeser ya teman-teman. Kalau tadi ngomongin tentang ontel, ngomongin tentang organisasi Kosti. Nah, kalau kita ngomongin di Back to Work Indonesia, kira-kira Mas, ini pertanyaan saya ya gitu. Kira-kira ontel ini termasuk di salah satu anggota Back to Work Indonesia nggak sih Mas? Kalau secara kondisi sepeda kita yang pakainya ini ontel nih gitu, bisa nggak masuk di dalam Back to Work Indonesia? Mungkin teman-teman di luaran sana juga bertanya, kira-kira aku ini ngontel kerja juga berangkat kerja juga pakai ontel nih, kira-kira bisa masuk disebut Back to Work nggak? Saya paham sih arah pertanyaan ini, tapi gini, Back to Work itu bukan sebuah komunitas. Ini saya tegaskan ya, artinya harus mendaftar menjadi anggota, enggak gitu. Back to Work adalah social movement, menjadi gerakan sipil yang mengedepankan nilai-nilai edukasi, kampanye, advokasi dan juga kolaborasi. Jadi pada awalnya memang Back to Work itu diinisiasikan oleh orang-orang yang bekerja dengan sepeda atau yang bersepeda ke tempat kerja. Namun
sekarang menjadi berkembang, tidak lagi sebagai narasi bike to work, sepeda untuk bekerja, tapi kata work itu sudah berkembang menjadi sebuah subjektivitas, menjadi narasi aktivitas. Jadi kemanapun, mau ke gereja, ke minimarket, ke pasar, ke kantor, touring dan lain sebagainya, selama dengan sepeda, ya itu adalah bagian campaign dari kita. Makanya kita bilangnya penggiat bike to work gitu. Penggiat bike to Iya, work. jadi nggak ada anggota. Jadi apapun sepedamu, kalau merasa kamu punya visi yang sama, menjadikan sepeda sebagai salah satu alternatif bertransportasi, alternatif untuk melakukan aktivitas, ya itu sudah satu visi sama kita gitu. Jadi nggak melihat apa itu ontel, sepeda lipat, MTB dan lain sebagainya. Jadi terbuka. Ini juga bukan lembaga komunitas yang harus daftar. Kita menyampaikan pesan dan pembelaan terhadap bagi para pesepeda yang mau mengaktualisasikan dirinya menggunakan sepeda sehari-hari. Sepeda kemanapun. Untuk aktivitas apapun. Oke. Berarti nggak harus dalam tanda kutip pergi ke kantor menggunakan sepeda. Enggak ya. Ke pasar. Tempat lain lah. Yang penting menjadikan sepeda itu sebagai alat transportasi itu ya. Yang untuk mengkampanyekan lah ya. Oke. Mas, ini pertanyaan saya terakhir. Kira-kira Mas, ini kan tujuan sebenarnya kita sama ya. Ngomongin tentang Costi, ngomongin tentang sepeda tua, ngomongin tentang bike to work, juga ngomongin tentang sepeda. Ada arahan untuk ke depan, ada kerjasama barengan nggak antara Costi sama bike to work ini, mungkin mengadakan suatu gathering atau mengadakan suatu acara yang bersama gitu, seperti apa Mas? Kira-kira ada plan ke depan seperti itu enggak? Loh, selama ini memang udah kerja sama. Sampai ini udah ada ya? Berarti saya nggak tahu. Jadi gini, kita punya sejarah yang baik untuk melakukan hal bersama. Ingat waktu IVCA 2018 lalu, acara internasionalnya Costi. Ya? Yang paling berperan di masa awal kepanitiaan itu justru dukungan dari Bike to Work. Dalam artian ya, Bike to Work memberikan finansial untuk memulai, ya untuk sekretariatan, untuk rapat-rapat segala macam, memberi dukungan finansial. Lalu di tempat acara juga teman-teman Bike to Work Indonesia di pusat maupun Bike to Work Bali turun sebagai panitia, khususnya memegang balap sepeda Penny Fartik itu dipegang semua sama teman-teman Bike to Work, walaupun dibantu dengan Costi Bali. Tapi ya, memang kami turun langsung di VCA gitu. Berarti memang sudah bersinergi dari awal. Lama, ya? Berarti bukan masalah tentang organisasi Bike to Work sendiri, Costi sendiri enggak ya? Oke. Jadi banyak di berbagai kesempatan di daerah pun hal yang biasa kita bareng-bareng, dalam artian yang mengedepankan event-event yang bersama gitu. Kecuali memang kalau misalnya eventnya sudah masing-masing kan, itu karena ruang lingkupnya akan sempit gitu kan. Tapi kerjasama semacam ini tentunya akan jadi motivasi saya buat kedepannya lebih banyak berkolaborasi dengan Costi gitu. Dan sebuah hal yang sangat mungkin dengan potensi yang dimiliki oleh Costi, dengan kuantitas anggotanya yang begitu banyak, dan Bike to Work dengan potensinya juga bisa kalau kolaborasi lebih hebat lagi gitu. Karena memang gini Mas, saya beberapa kali gitu ya datang event gitu, misalkan event ontel, kadang-kadang kadang-kadang teman-teman yang gunakan sepeda selain ontel tidak boleh ikut gitu ya. Nah begitu juga kadang sebaliknya, kalau kondisinya event-event kayak sepeda lipat dan sebagainya, tahu-tahu saya bawa ontel gitu juga nggak bisa join nih gitu. Kira-kira ada sosialisasi nggak sih untuk apakah itu masuk ranah pribadi masing-masing atau gimana? Nah ini salahnya kalau kita menganggap apa yang kita senangi itu menjadi ruang inklusivitas. Ya ini takutnya jadi presiden ke depan yang nggak baik gitu. Kalau kita loyal, kita terlalu identitas, terlalu mengedepankan soal identitas, soal subjeknya itu benda. Wah aku nih mau ngontel, nggak perlu nih. Gitu ya. Jadi pokoknya selain nonton nggak perlu ikut-ikutan. Nanti akan terjebak oleh tadi inklusivitas. Saya teringat ketika pertama kali mengadakan sepeda juang Mojokerto Surabaya, Bike to Work ada di sana. Kita bersedia start paling akhir karena memang saat itu ya namanya teman-teman pakai MTB segala macam bisa ngebut. Jadi ya monggo teman-teman nonton jalan duluan, kita baris paling belakang. Itu nggak apa-apa, kita nggak ada isu.
waktu ketika ketua umum kita saat itu dipanggil untuk sambutan itu dengan tanda kutip ya mungkin ketidaktahuan panitia. Jadi saya masih ingat menjadi guyonan di kita gitu. Kepada ketua Federal, jadi nyebutnya Federal Indonesia, kami silakan untuk memberi sambutan. Itu yang sepeda juang pertama ya? Iya. Event pertama ya. Oke. Jadi nyebutnya Federal karena memang mungkin lidahnya Sudah masanya kalau itu sepeda baru ya Federal mungkin nyebutnya tapi nyebutnya Federal. Tapi bagi kami guyonan dan sampai sekarang lucu juga sih memang. Ketika ya kita ada di event yang sama dipanggil nggak baterai apa kita nggak masalah ya. Dan kalaupun sama baik itu tidak inklusivitas terhadap jenis sepeda tertentu. Jadi kalau misalnya di sepeda lipat baik itu juga nggak ada di sepeda lipat, ada di sepeda macam-macam gitu karena kita memperjuangkan budayanya bukan kepada jenisnya gitu. Dan itu kita wanti-wanti dalam pergerakan kita gitu. Jadi apapun sepedamu ya transportasi yang penuh solusi ya bersepeda. Tagline-nya bersepeda ya. Tagline-nya bersepeda. Kan Kosti juga punya moto. Satu sepeda sejuta saudara. Enggak satu sepeda ontel sejuta saudara kan? Pasti sepeda kan? Iya. Ada lagi moto lagi. Sepeda hanya sarana. Silaturahmi. Enggak pernah bilang kan sepeda ontel hanya sarana. Pasti sepeda karena memang mudah-mudahan ke arah sana sih. Apapun sepedamu selama bisa menjadi maslahat ya ayo bareng-bareng aja gitu kan. Ya. Oke. Tapi gini loh, lucunya setiap kegiatan back talk saya masih pakai ontel. No problem, karena nggak ada isu. Gitu ya. Iya. Dan teman-teman nggak ada yang mempermasalahkan itu ya kadang. Kemarin waktu kita rakernas di Magelang, bahkan kita siapin semuanya suruh pakai sepeda ontel. Kenapa yang sama-sama dan mereka enjoy gitu. Enjoy sekali gitu. Kayaknya bakalan ada proyek-proyek ke depan ya, semoga ya, karena saya melihat cukup ini ya. Jadi teman-teman, saya melihat Mas Fahmi ini luar biasa gitu ya, ngomongin tentang organisasi juga oke, ngomongin tentang detailing literasi juga oke gitu ya. Nah Mas Fahmi punya pesan-pesan khusus nggak sih untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia gitu ya? Ngomongin tentang sepeda boleh, ngomongin tentang organisasi boleh, ngomongin tentang awal niat ketertarikan terhadap bersepeda juga boleh. Monggo. Ya, saya sih pesen ya ke teman-teman, juga pesen buat diri saya juga sih. Dunia komunitas itu dunia kerelaan, dunia yang ikhlas. Kita ngejalaninnya harus penuh dengan rasa ikhlas dan senang lah. Ayo, karena ya ongkosnya pasti misalnya gitu. Oh iya, beli sepeda pakai duit. Datang ke event ngabisin waktu segala macam. Ketika berada di ruang sebuah komunitas yang mengedepankan kerelaan dan juga keikhlasan, please teman-teman jangan baper, jangan penuh drama gitu. Karena ketika kita sudah baper menganggap itu sakit hati segala macam, hilang semua semangat kita ini bakal hilang. Ya kan kadang ada komunitas bikin acara ulang tahun pertama, gede-gedean. Hadiahnya ini ngedatengin artis dangdut gini. Pasca acara banyak yang sakit hati, besoknya nggak bisa ngelaksanain ulang tahun kedua karena klubnya udah bubar kan sayang. Makanya orang-orang yang bertahan di dunia komunitas ya, yang sampai sekarang ya mulai puluhan tahun, dia lama, karena mereka orang-orang yang ikhlas. Nah, tetap dengan keikhlasan dan kerelaan gitu. Jangan ya baper, marah, manusiawi lah ya. Emosi manusiawi, tapi ya jangan sampai terlalu dalam. Nanti capek sendiri, udah modal sendiri, waktu habis sendiri, duit habis sendiri, masa mau capek sendiri kan? Udah pokoknya kita enjoy aja lah gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Rasanya masih banyak sih yang kepengen saya tanyakan, tapi saya tahu juga ini sudah larut dan besok Mas Fahmi juga akan balik lagi ke Jakarta. Pesan saya yang saya tangkap tadi adalah jangan pernah kita membedakan jenis-jenis sepeda kita gitu ya. Yang paling penting adalah sepedaannya teman-teman, bukan sepedanya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil karena akan banyak ulasan-ulasan yang kita nggak ngomongin tentang hanya sepeda, tapi orang-orang yang terlibat actionnya dalam sepeda kita akan ulas sampai detail-detailnya. Thank you teman-teman, bye.